Ini sudah ada 30 peserta tadi ya. Ini 29 peserta. Yang ikut kemarin tatap muka ada berapa anak, teman-teman? 9. 9. Jumlahnya di kelas BDP 1? 36. 36. Kurangi 9, berarti ada berapa? Ayo, ada berapa? 27. Ya, 27. Oke, kita tunggu ya. Ini kayaknya udah pada gabung ya. Kita 9:05 kita mulai. Tinggal 1 menit lagi. Ya, yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu, teman-teman. Oke, ini udah pukul 9:05 ya. Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik saja. Kalian kan kemarin nggak PTM ya, nggak keikut serta dalam PTM. Gimana perasaannya? Seneng? Bisa rebahan di rumah? Udah terlalu nyaman? Atau ada yang ingin PTM, ikut PTM? Ingin PTM juga. Ingin, oke. Alasannya kenapa? Bosen di rumah. Bosen, oke. Ya benar. Ya sih, karena kita udah terlalu lama di rumah ya. Sampai bosen banget gitu. Mau ngapain gitu ya? Selain belajar, apa sih kalian lakukan di rumah? Bersih-bersih, makan, rebahan. Tidur, main HP, oke. Gitu terus ya. Oke, nah. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Siapa? Ini kan udah ada ketua kelasnya ya. Mungkin ada yang mewakili wakil ketua, mungkin wakil ketua kelas. Ayo siapa? Wakil ketuanya kelas siapa? Aprilia, Bu. Ya, ada orangnya enggak? Halo Aprilia. Ada, Bu. Oke, pimpin doa dong buat hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin jangan bersedih ya. Kalian sebenarnya itu ingin PTM, tapi kan kemarin kalau PTM itu harus didata sama wali kelasnya ya, yang dipilih ya, tidak semuanya kan. Nah, jadi ya jangan bersedih lah ya. Yang penting kalian itu berdoa, semoga pandemi ini tuh segera berakhir ya, semuanya itu agar bisa bertatap muka nantinya seperti biasa, oke? Iya. Amin. Amin, oke. Gimana, masih semangat? Dari Minggu asyik-asyik enaknya tuh tiduran, Bu. Malah ada pembelajaran gitu. Ada yang merasakan seperti itu? Padahal tadi tuh udah rencana mau pergi sama doi, Bu, minggu-minggu kayak gini. Malah ada pembelajaran. Jadi nggak jadi apa itu
pergi sama doi, Bu. Enggak ya? Enggak punya. Oh, enggak punya. Ya, jangan dulu. Doi. Masih kelas 10. Semangat belajarnya dikuatkan lagi gitu ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman, Ibu ingin menanyakan mengenai materi sebelumnya. Ada yang masih ingat Ibu menjelaskan materi mengenai apa? Teks eksposisi. Teks eksposisi, oke. Kemarin, ini kan Ibu belum presensi. Ibu presensi di awal atau di akhir nanti? Di awal aja ya, teman-teman. Nanti di akhir Ibu akan meng-cross-check lagi kehadiran kalian ya, yang belum sempat konfirmasi kehadirannya. Mungkin Ibu presensi terlebih dahulu. Ada Agista Florensa Ditya. Halo, Agista. Hadir, Bu. Oke. Anggita Eviana Putri. Hadir, Bu. Oke. Anissa Deviana Yulianti. Hadir, Bu. Oke. Aprilia Novitasari. Hadir, Bu. Oke. Aurelia Putri Salwa. Hadir, Bu. Oke. Bunga Adelia Prima Raita. Halo Bunga. Belum ada. Oke. Kosiah Irianti. Hadir, Bu. Wih, semangat sekali. Dea Ayu Nirmalasari. Hadir, Bu. Oke. Ada Elsa Veronica Septiani. Hadir, Bu. Oke. Erina Ruwiyanti. Halo Erina. Belum hadir? Oke. Jazila Turahma. Hadir, Bu. Iya. Febrianti. Hadir, Bu. Oke. Mailina. Hadir, Bu. Oke, kemarin hadir atau tidak? Mailina kemarin izin ya? Enggak. Oke. Muhammad Firdaus Rizal Alansyah. Halo, Muhammad Firdaus. Tadi ada orangnya kok sekarang tidak ada. Kemana? Makan? Atau rebahan lagi nih orangnya? Oke, belum ada ya. Nadia Ayu Setiawati. Hadir, Bu. Oke. Nafa Aulia Wijaya. Halo Nafa. Hadir, Bu. Oke, hadir. Revalisa Matriana. Halo, Revalisa. Belum hadir, oke. Rika Dia Ayuning Tias. Hadir, Bu. Oke. Risma Yogi Novianti. Hadir, Bu. Oke. Salsabila Kotronada. Hadir, Bu. Oke. Siti Muhasanatun Nikmah. Hadir, Bu. Oke. Tasya Nurul Sofia. Hadir, Bu. Oke. Tiara Dwi Setianingrum. Halo Tiara. Hadir. Oke, Tiara. Vida Francisca Sari. Hadir, Bu. Oke. Wahyu Nur Aisyah. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Wahyu Nur Aisyah, Bu. Iya. Yulita mana? Hadir, Bu. Oke. Ada yang belum Ibu panggil? Bu. Ada, Bu. Ada. Namanya siapa? Absen 2. Dia. Erina Dia Ruwiyanti Yumaisara. hadir, Bu. Afia Ramandani, Bu.
Satu-satu dong. Absen berapa? 12. 12. Ya, ayo. Absen Udah. 15, Bu. Siapa? Erina? Iya, Bu Hadir. Ya, terus siapa? Saya Bu Trinovita-Sari hadir. Oh ya, Trinovita-Sari. Nggak apa-apa, tadi nggak ada. Nggak apa-apa. Dwi Sandra hadir. Dwi Sandra, ya udah di teman-teman yang PTM kemarin Ibu nggak panggil kan karena ini Ibu mengadakan webinar untuk teman-teman yang belum bisa mengikuti pembelajaran kemarin ya. Ya begitu ya. Belum. Oke, siapa? Octavia Rahmandani. Absen? 23. 3, ya udah. Kemarin kan ikut PTM kan? Tidak, Bu. Oh enggak, ya oke. Terus ada lagi? Saya Bu Octavia Dila Ramadhani hadir. Ya udah. Siapa lagi? Ya? Oke, udah ya. Nah, teman-teman, jadi Ibu mengadakan webinar ini untuk teman-teman yang belum bisa mengikuti pembelajaran kemarin ya. Karena kemarin kan tidak bisa digunakan itu laptopnya, komputernya di kelas. Nah, jadi belum bisa, teman-teman belum bisa mengikuti. Nah, apakah kemarin itu teman-teman menunggu pembelajarannya atau gimana? Iya, Bu. Oh gitu ya, kemarin itu belum bisa. Jadi ya dimaklumi ya, kelas yang belakang itu belum bisa semuanya. Jadi komputernya belum bisa digunakan semuanya. Kemarin itu belum bisa ya. Oke, nah kemarin Ibu menjelaskan materi apa? Ibu cross check lagi. Teks eksposisi. Ya. Terus kemarin Ibu menjelaskan apa saja di teks eksposisi? Ciri-ciri Pengertian dan unsur kebahasaan. Ciri-ciri, pengertian, Unsur kebahasaan. unsur kebahasaan, ya, terus ada struktur. struktur. Oke. Nah, kalau strukturnya kemarin apa saja, teman-teman? Pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, Kalau di tesis apa? Pengertiannya apa tesis? pengenalan isu di awal bagian. Oke, itu di awal teks eksposisi, benar sekali. Kalau argumentasi? Pendapat atau penjabaran yang berisi fakta yang memperkuat pernyataan pendapat. Ya, pendapat kita. Jadi menyampaikan suatu pendapat. Jadi di argumentasi, nantinya untuk menyampaikan suatu pendapat kita disertai dengan apa? Alasan. Oke, alasannya berisi bukti, fakta, dan Yang memperkuat pernyataan pendapat. ya, dan data-data yang mendukung pendapat kita. Oke, yang ketiga, rekomendasi atau penegasan ulang. Kesimpulan. Kesimpulan, ada lagi yang ingin berpendapat? Bagian akhir yang mengandung kesimpulan yang menegaskan kembali dari tesis dan argumentasi tersebut. Oke, ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Udah tidak ada? Rekomendasi atau penegasan, benar tadi bagian kesimpulan atau bagian akhir berupa penegasan ulang dari pendapat yang kita sampaikan di awal tadi. Yang pastinya di dalam penegasan ulang itu disertai dengan fakta-fakta di dalam berargumentasi. Oke teman-teman, nah itu kan strukturnya. Nah, Ibu ingin bertanya mengenai unsur kebahasaannya apa aja, teman-teman? Pronomina, konjungsi, kata leksikal. Oke, pronomina belajar kemarin. Kategori. Ya, apa saja?
Saya, kami, kita. Saya, kami, kita. Ya. Apa? Di nggak ikut ya teman-teman di pronomina. Pronomina itu kan kata ganti orang. Jadi saya, kami, kita, mereka, kalian, Anda, dia gitu. Nah, terus yang kedua apa? Konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata penghubung. Ini apa teman-teman? dan Ya, walaupun sebagai sebab karena. Terus apa lagi adalah? Oleh karena itu. Oleh karena itu. Merupakan. Ya. Kemudian. Oke, ada lagi? Di, dan, ya kan? Nah, itu Tetapi. merupakan itu konjungsi. Oke, ya. Yang ketiga, kata leksikal. Kata leksikal apa kemarin? Makna tetap. Sesuai dengan. Ada lagi? kata yang maknanya bersifat dasar atau arti sebenarnya. Ya, terus ada lagi ingin berpendapat mengenai kata leksikal? Bu, saya absen 20 hadir, Bu. Oh iya, kamu dari mana saja, Nak? Ya, ada sinyal tadi, Bu. Saya sudah bicara tapi tidak ada respon. Loh, apakah teman-teman dengar? Enggak, Bu. Nah, mungkin tadi siapa namanya Firdaus ya, tadi mungkin ke kamar mandi atau Enggak. makan. Enggak. Oke, Firdaus ya, hadir ya. Ya, Bu. Oke. Revalisa hadir, Bu. Siapa? Revalisa. Revalisa absen 25. Oke. Nah, Ibu lanjut ya, teman-teman. Kata leksikal apa tadi? Ada yang ingin berpendapat lagi? Tadi kayaknya banyak yang ingin berpendapat. Apa? Makna? Kata yang maknanya? Saat yang berdasar. Ya, terus kata yang maknanya sesuai dengan? Arti sebenarnya. Ya, barang atau tersebut ya. Nah, contohnya kemarin Ibu apa? Mencontohkan apa? Warna hijau. Ya, terus ada lagi, apa lagi? Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah artinya apa? Pemimpin. Ya, bukan sekolah yang mempunyai kepala. Ya, oke teman-teman udah paham ya mengenai kata leksikal, konjungsi maupun pronomina. Nah, teman-teman, sekarang Ibu ingin menjelaskan mengenai mengonstruksi teks eksposisi. Ada yang tahu mengonstruksi itu apa sih, Ibu? Apa? Mengonstruksi. Mengonstruksi. Merubah. Oke, ada lagi? Menambah hijaan. Menambah jalan. Oke, ada lagi? Konstruksi. Menyusun. Nah, menyusun ya. Terus membuat atau membentuk ya. Mengonstruksi itu membuat atau membentuk atau menyusun. Nah, jadi mengonstruksi teks eksposisi itu apa? Menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan struktur teks eksposisi tersebut. Strukturnya tadi ada apa aja? Tesis, ada argumentasi, ada penegasan ulang. Nah, kita harus memperhatikan struktur dari teks eksposisi tersebut. Nah, ini teman-teman, kalian bisa mencatat langkah-langkah dalam mengonstruksi teks eksposisi. Nah, teman-teman bisa mencatatnya ya. Oke, yang pertama apa? Tentukan permasalahan yang akan dibahas di dalam teks eksposisi yang akan disusun. Teman-teman yang lain bisa on cam ya. Tentukan permasalahan yang akan dibahas di dalam teks eksposisi yang akan disusun.
Oke, yang pertama sudah. Sudahkah yang menulis? Sudah. Oke. Nah, di dalam kita menentukan suatu permasalahan yang akan kita bahas di dalam teks eksposisi itu, kita bisa contohnya seperti ini. Kalian menentukan suatu topik di dalam menyusun teks eksposisi. Misalnya apa sih, Bu? Misalnya topiknya sampah yang dibuang ke sungai itu akan menyebabkan penyumbatan aliran sungai. Nah, itu topiknya. Itu berbeda dengan judul ya, teman-teman. Nah, itu topiknya. Jadi, yang pertama kita harus menentukan permasalahan yang akan kita bahas apa sih, gitu. Nah, kita topiknya misalnya pembuangan sampah ke sungai yang akan menyebabkan penyumbatan aliran sungai. Oke, yang kedua, buatlah argumentasi terkait terkait permasalahan. Buatlah argumentasi terkait permasalahan yang telah ditentukan dengan menggunakan kalimat-kalimat opini. Buatlah argumentasi terkait permasalahan yang telah ditentukan dengan menggunakan kalimat-kalimat opini. Nah, jadi teman-teman, ketika ingin berargumentasi, kita harus menyertakan suatu alasan yang objektif, faktual. Nah, yang nantinya agar si pembaca itu yakin terhadap argumentasi atau teks eksposisi yang kita buat tersebut. Nah, misalnya teman-teman ingin meyakinkan suatu pembaca dengan menyantumkan dari pendapat seseorang. Nah, biasanya itu di dalam opini itu bisa pendapat kita atau pendapat orang lain. Nah, jadi teman-teman itu bisa menyantumkan pendapat dari orang lain tersebut. Misalnya ada kasus seperti yang tadi topiknya sampah yang kita buang ke sungai akan menyebabkan penyumbatan aliran sungai. Nah, jadi ketika contohnya itu ketika di DKI Jakarta terjadi penyumbatan aliran sungai. Nah, Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan bahwa sampah yang dibuang ke sungai tersebut dan menyebabkan penyumbatan di aliran sungai tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan atau menyebabkan banjir. Nah, teman-teman bisa menyantumkan pendapat dari Bapak Gubernur DKI Jakarta tersebut di dalam penyusunan teks eksposisi. Ini sebagai bentuk bahwa yang kalian susun itu berupa fakta dan pastinya meyakinkan suatu pembaca. Oke, apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa? Ibu lanjut ya. Oke, yang ketiga, tulislah pengetahuan atau informasi berupa fakta dan data. Boleh diulangi lagi, Bu? Boleh. Tulislah pengetahuan atau informasi. Tulislah pengetahuan atau informasi berupa fakta dan data yang menguatkan argumentasi. Ibu ulangi, tulislah pengetahuan atau informasi berupa fakta dan data yang menguatkan argumentasi. Sudah? Sudah ya? Nah, jadi
ketika kalian mengutarakan suatu informasi yang kalian sampaikan di dalam teks eksposisi, agar pembaca itu ya yakin terhadap pendapat kita harus berdasarkan fakta. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan gitu, harus berdasarkan suatu fakta. Oke, nah, tulis yang keempat, teman-teman. Tulislah rekomendasi atau saran terkait. Tulislah rekomendasi atau saran terkait permasalahan tersebut berdasarkan argumentasi dan pengetahuan yang telah dipaparkan. Ibu ulangi, tulislah rekomendasi atau saran terkait permasalahan tersebut berdasarkan argumentasi dan pengetahuan yang telah dipaparkan. Tulislah rekomendasi atau saran terkait permasalahan tersebut berdasarkan argumentasi dan pengetahuan yang telah dipaparkan. Nah, jadi teman-teman, rekomendasi tadi apa di dalam strukturnya? Rekomendasi tadi apa? Penegasan ulang atau Ya, penegasan ulang. Jadi ini di bagian kesimpulan atau bagian akhir ya, teman-teman. Nah, biasanya itu bisa berupa solusi. Nah, solusi yang terjadi misalnya tadi terjadinya penyumbatan aliran sungai. Nah, solusinya agar tidak terjadi lagi bagaimana? Nah, itu biasanya itu ditaruh di bagian rekomendasi atau penegasan ulang. Gitu ya. Oke, nah, yang kelima teman-teman. Gunakan kalimat-kalimat efektif dengan memerhatikan ejaan dan tanda baca. Gunakan kalimat-kalimat efektif dengan memerhatikan ejaan dan tanda baca. Teman-teman yang lain bisa on cam ya. Ayo pada tidur atau kemana ini? Bu, tadi memperhatikan apa, Bu? Perhatikan ejaan dan tanda baca. Nggih, Ya. Bu, terima kasih. Nah, di dalam kita membuat suatu teks eksposisi, kita harus memperhatikan ejaan dan tanda bacanya. Dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dalam penyusunan teks eksposisi. Nah, jadi teman-teman itu ketika menuliskan atau membuat teks eksposisi itu tidak boleh disingkat. Nah, teman-teman ketika biasanya menulis saya SY, terus ketika menulis tersebut TSB gitu, atau yang YG gitu. Nah, biasanya kan gitu teman-teman nulisnya, agar cepat gitu nulisnya. Nah, dibiasakan ya teman-teman itu agar tidak menyingkat ejaan atau tanda baca juga harus diperhatikan. Jika titik ya titik gitu. Jika koma ya koma gitu ya. Agar ketika dibaca juga si pembaca paham gitu. Komanya di mana? Titiknya di mana ini? Nah, itu harus diperhatikan. Teman-teman tuh biasanya kalau chat doi ini pastinya ya, biasanya kan disingkat atau biasanya chat gurunya lupa Bu, ketika mohon maaf Bu saya SY gitu. Nah, itu kan terlihat tuh tidak sopan terhadap guru kalian gitu. Nah, lebih baiknya dibiasakan untuk tidak menyingkat ejaan atau tulisan. Oke.
Nah, teman-teman selanjutnya yang keenam. Susunlah dalam paragraf-paragraf yang kohesif dan koheren. Ibu ulangi, susunlah dalam paragraf-paragraf yang kohesif dan koheren. Udah? Halo teman-teman, masih semangat? Bu, itu paragraf-paragraf apa? Yang kohesif dan koheren. Kohesif dan koheren. Ada yang tahu kohesif dan koheren? Nggak tahu? Kohesif dan koheren apa? Ada yang belum tahu ya? Kohesif dan koheren itu Belum, Bu. jadi di dalam antara satu kalimat dengan kalimat yang lain atau di antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain itu harus saling berhubungan atau berkaitan. Misalnya di dalam satu paragraf itu kalian membahas mengenai COVID-19. Nah, di paragraf kedua kalian membahas masker. Nah, apa hubungannya di paragraf pertama sama paragraf kedua? Jadi kalian kalau ingin agar berkaitan di dalam satu paragraf satu dan paragraf kedua itu di paragraf satu dicantumkan dengan pemakaian masker. Mungkin kalian sudah menjelaskan COVID. Nah, COVID itu dengan cara apa dalam kita mengatasinya, kita berlindung gitu. Nah, kita memakai masker. Jadi kalian bisa menjelaskan paragraf kedua mengenai masker. Begitu ya teman-teman. Jadi antara kalimat satu dengan kalimat lain harus berhubungan atau antar paragraf satu dengan paragraf lain harus berhubungan atau berkaitan. Begitu ya. Jadi harus nyambung. Oke, teman-teman. Yang ketujuh dan terakhir ini, tentukan judul teks dengan tepat sesuai kriteria judul yang baik. Tentukan judul teks dengan tepat sesuai kriteria judul yang baik. Oke, nah jadi ketika kalian ingin menentukan suatu judul, itu harus singkat, menarik, dan relevan. Nah, tadi misalnya topiknya tadi teman-teman, untuk judulnya apa? Topiknya tadi apa? Topiknya tadi apa teman-teman? Sampah. Sampah yang dibuang ke sungai akan menyebabkan penyumbatan air. Nah, untuk contohnya apa? Kira-kira contohnya apa, teman-teman? Pembuangan limbah pabrik. Bisa, oke. Ada lagi? Pencemaran lingkungan. Ya, terus ada lagi, teman-teman? Apa? Apa? Udah? Nggak ada yang ingin berpendapat? Nah, tadi itu teman-teman kalian beberapa telah menyebutkan judul-judulnya. Nah, itu bisa digunakan untuk menerapkan judul dari topik yang tadi dalam penyumbatan aliran sungai. Pencemaran lingkungan, pencemaran dari pabrik atau dari limbah gitu. Nah, jadi judulnya itu bisa relevan, yang pasti relevan, menarik, dan singkat pastinya. Oke, teman-teman. Ibu menjelaskan sampai mengonstruksi teks eksposisi, dan untuk minggu depan, kira-kira teman-teman ikut di dalam PTM atau tidak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau udah on cam yuk. Masa teman-teman, ya nggak apa-apa sambil rebahan, nggak apa-apa, yang penting on cam. Oke, teman-teman. Nah, gitu dong. Nah, ini kan cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu loh. Ah, ya Allah. Oke, nah sambil on cam gini, nah gitu. Berarti belum tahu ya teman-teman untuk minggu depan. Teman-teman sudah dikasih kayak teknisnya untuk PTM apa belum?
Bagi yang online, yang di rumah gitu, teknisnya gimana gitu, nggak dikasih tahu? Enggak, Bu. Oh, enggak. Tidak. Enggak. Oke, nah kemarin Ibu juga menanyakan mengenai teknisnya yang bagi yang di rumah. Nah kan menurut Ibu kemarin itu teman-teman yang di rumah itu ada di layar LCD dan teman-teman yang lain itu di kelas beberapa. Nah, jadi saling bertatapan. Tetapi teman-teman yang di rumah hanya bisa on cam tetapi tidak bisa melihat teman-teman yang lain gitu. Karena komputernya itu kameranya kan di depan seperti ini. Sedangkan Ibu harus berada di tengah kalian antara LCD dan teman-teman yang di kelas gitu. Tetapi kemarin komputernya nggak bisa digunakan gitu, padahal sudah di sistem gitu. Untuk link kemarin yang dibagikan Bu Dewi, apakah sudah dipahami itu? Itu link buat tatap muka ya? Ya? Ya kah? Ya atau tidak? Enggak tahu. Tidak ada gurunya. Oh, oke. Gimana nggak tahu ya? Soalnya teman-teman kalian di kelas lain, Ibu lihat itu seperti itu. Ada yang di layar LCD seperti ini. Jadi teman-teman ketika on cam kan terlihat di LCD. Nah, teman-teman kalian yang di kelas itu bisa melihat kalian di LCD tersebut. Gitu. Harusnya seperti itu, tapi nggak tahu teknisnya seperti apa untuk minggu depan. Nah, kemarin kan belum bisa digunakan komputernya. Gitu ya, teman-teman. Oke, untuk minggu depan Ibu itu akan menjelaskan mengenai menganalisis dalam teks eksposisi. Jadi kemarin teman-teman yang PTM, Ibu sudah bagikan, Ibu sudah bagikan contoh teks eksposisinya. Mungkin bisa dipelajari untuk minggu depan kita menganalisis bersama-sama. Mungkin bisa kalau bisa PTM sama yang di rumah itu bersamaan gitu. Kalau tidak bisa ya kita adakan webinar seperti ini lagi gitu ya. Untuk minggu depan kita menganalisis teks eksposisi. Oke, apakah sudah dipahami teman-teman? Halo? Gimana? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Oke. Ini sudah menunjukkan pukul 9:41. Kita sudah 50 menit lebih ya. Mau 1 jam pembelajaran. Mungkin Ibu cukupkan buat teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bersantai di rumah lagi karena ini hari Minggu, harusnya hari weekend yang tenang gitu tanpa ada pembelajaran. Tapi Ibu mengapresiasi semangat kalian hari ini yang mau mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Oke, semangat terus buat kalian ya. Walaupun di pandemi seperti ini tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, apalagi menghindari kerumunan. Oke, teman-teman, akhiri cukup sekian. Mungkin dari teman-teman yang belum Ibu panggil, yang belum berkonfirmasi kehadirannya, nanti bisa japri kehadiran di Ibu ya, japri Ibu nanti. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman semua. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa meninggalkan ruang Teams Iya, ya. Bu. Ya, Bu.